Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini, yaitu di pembelajaran kecerdasan artifisial. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan untuk memimpin doa. Ustaz tunjuk satu orang, nanti pimpin ke depan ya. Silakan Atalah, boleh maju ke depan, pimpin doa. Anak soleh siap, rumah duduk rapi siap. Belum belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah berdoa kita akan memulai pembelajarannya dengan judul definisi kecerdasan artifisial atau konsep dasar artifisial ya. Yang pertama yaitu definisinya. Silakan dilihat ke depan. Kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA ya, adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin cerdas lainnya meniru kecerdasan manusia, belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan otomatis tanpa selalu diperintah langsung oleh manusia. Itu disebut dengan definisi dari kecerdasan artifisial atau KA. Selanjutnya, contoh-contoh kecerdasan artifisial atau AI ya, kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan A, yaitu laptop atau gadget apapun itu ya. Itu merupakan kecerdasan ya dari pembuatan AI ya. Yang kedua yaitu kecerdasan robot cleaning ya. Dan yang ketiga ada mesin untuk melihat suatu teknologi gitu ya. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu belajar dari data. Nah, ini karakter dari kecerdasan artifisial ya. Yang kedua yaitu mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Yang ketiga, menggunakan algoritma untuk prediksi. Dan yang terakhir, dapat mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis. Ini yang disebut dengan karakteristik kecerdasan artifisial. Selanjutnya, perbedaan mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Oke, sekarang penjelasan tentang mesin cerdas. Mesin cerdas yaitu dapat belajar dan beradaptasi, sedangkan mesin non-cerdas hanya mengikuti instruksi manusia saja. Kayak contohnya, Ustaz beri contoh yaitu dari mesin cerdas seperti Google Assistant. Itu kan sudah otomatis mengikuti apa yang kita inginkan ya, memberikan jawaban dari setiap pertanyaan kita. Kemudian dari mesin cerdas yaitu mesin yang betul-betul kalau misalkan dia mau bekerja, kita harus kontrol dulu. Kita harus pencet dulu, kita harus nyalain dulu. Gitu. Itu yang disebut dengan mesin non cerdas ya. Oke. Contohnya, contohnya dari mesin cerdas yaitu Hai Siri.
yaitu Siri atau Google Assistant, ya. Dan yang ketiga, mobil otonom atau mobil listrik seperti Tesla yang bisa autopilot atau jalan sendiri itu. Nah, itu disebut dengan mesin cerdas. Oke. Mesin non cerdas yang pertama kalkulator, mesin cuci manual. Nah, ini disebut dengan mesin non cerdas ya. Kita kalau mau mesin itu berjalan, kita harus atur dulu. Mesinnya mau berjalan apa enggak tergantung kita ya. Itu. Selanjutnya, nah di sini ada maaf. Macam-macam kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu NLP. NLP itu singkatan dari Natural Language Processing, ya, atau memahami bahasa manusia seperti Google Assistant, ya. Google Assistant bisa mengenali apa yang kita inginkan. Misalkan kita ke Google atau ke AI menggunakan bahasa Indonesia, dia sudah mengenali bahasa Indonesia itu apa. Misalkan berikan saya gambar makanan khas Jepang, mungkin dia akan langsung menampilkan sushi gitu ya. Kemudian speech recognition, mengenali suara. Image recognition, mengenali gambar atau wajah. Autonomous agent, bekerja mandiri atau seperti robot atau mobil otonom. Affect detection, mengenali emosi. Data mining for prediction, menganalisis data untuk prediksi. KA generatif, menciptakan teks, gambar, musik, dan lain-lain. Ini macam-macam kecerdasan. Misalkan kecerdasan artifisial atau AI. Yang pertama yaitu memahami bahasa manusia, dia akan tahu apa yang kita katakan. Mengenali suara, mau kita pakai nada Jawa misalkan, berikan pakai logat Jawa lah intinya ya. Apapun itu pasti dia akan mengenalinya. Kemudian mengenali gambar atau wajah. Misalkan kita mau mengunggah gambar, misalkan kita upload foto gedung sekolah misalkan, gedung sekolah, gedung Insan Karima. Kita upload tuh di ChatGPT atau di Gemini ya, merupakan AI. Nah, buat pemandangan yang bagus dari gambar ini misalkan, gambar gedung nanti akan dihias sama AI. Langitnya yang tadinya biru jadi kuning-kuningan gitu ya. Yang tadinya gak ada efeknya menjadi ada efeknya. Itu yang disebut dengan mengenali gambar gitu. Bekerja mandiri seperti robot ya. Lanjut. Ada 3 tahap utama cara KA bekerja ya. Cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu data. Datanya kita harus masukkan dulu. Formnya itu harus kita jelaskan terhadap AI itu. Yang kedua, pelatihan model atau proses. Dan yang ketiga, prediksi atau output, apa yang dikeluarkan sama AI itu ya. KA belajar dari data seperti manusia belajar dari pengalaman. Kalau kecerdasan manusia itu diambil dari pengalaman yang kita lihat, yang kita rasakan ya. Manusia akan langsung nangkepnya gitu. Tapi kalau KA belajar dari data yang kita masukkan ya itu data yang dia proses gitu. Selanjutnya, limitasi atau keterbatasan kecerdasan artifisial. Oke, yang pertama, tidak memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual. Nah, AI itu tidak memiliki perasaan seperti manusia. Dia gak bisa marah, dia gak bisa emosi, dia gak bisa sabar, dia gak bisa nenangin kita, gak bisa ya. Beda dengan kita sebagai manusia. Yang kedua, sangat bergantung pada kualitas data.
kita mau membuat gambar sebagai wallpaper di HP misalkan. Buatkan saya wallpaper bertema Naruto, bertema artis Korea misalkan. Ya. Itu bisa sama AI dibuatkan. Tapi harus jelas kayak gimana Naruto-nya, karakternya kayak apa? Sasuke kah? Naruto kah? Itu ya yang Ustadz tahu. Oke, selanjutnya yang ketiga, bisa bias jika data pelatihan tidak beragam. Yang keempat, tidak dapat berpikir kritis seperti manusia sehingga tetap memerlukan pengawasan manusia. Itu dia keterbatasan kecerdasan AI. Selanjutnya, etika penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, AI itu sangat bebas kita gunakan untuk apa aja. Ya, untuk belajar, untuk bisnis, untuk dagang, untuk kesehatan. Untuk kesehatan bisa gak sebagai dokter? Bisa, kita belajar nyari nama penyakit misalkan. Ini apa nama penyakitnya? Bisa dari AI. Ya, tapi tidak untuk bisa mengobatinya. Bisa misalkan kita mau nyuruh robot buat ngobatin pasien misalkan. Mungkin udah ada satu negara yang menggunakan robot sebagai dokter. Ya, yaitu Jepang, mungkin Cina. Ya. Tapi di Indonesia gak ada, hanya tergantung pada dokter sebagai perawatnya, sebagai yang mengobatinya gitu ya. Nah, tapi penggunaan KA harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ya, sekarang banyak tuh penipuan-penipuan yang dimulai dari AI. Ya, seperti data transferan itu bisa dibuat dari AI, fotonya nominalnya bisa kita atur, alamatnya bisa kita atur, namanya pun sama, semuanya bisa diatur ya. Selanjutnya, prinsip etika utama menurut UNESCO. Nah, ini adalah aturannya ya. Transparansi, keputusan KA harus bisa dijelaskan, kita tujuannya untuk apa ya. Akuntabilitas, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hasil KA. Keadilan, non diskriminatif, hindari bias data dan ketidakadilan. Dan yang terakhir yaitu privasi, jaga data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan. Nah, contohnya media sosial kita. Misalkan kakak ada beberapa orang mungkin di sini udah ada yang punya TikTok, Instagram, Facebook, WA. Itu harus hati-hati menggunakannya, ya. Misalkan punya Instagram, mau ngepost foto, tapi fotonya itu mau dilihat ke teman dekat aja, misalkan close friend, ya. Itu kan ada aturannya, ada pengaturannya maksudnya, ya. Misalkan kita mau dilihat sama teman-teman dekat kita aja, ya udah kita masukin ke CF aja, atau ini di upload untuk publik, ya, untuk dipublish ke semua orang bisa melihatnya, gitu ya. Semua ada aturannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, oke, di sini ada refleksi etika dan keterbatasan KA. Oke, Ustadz akan nunjuk satu orang untuk membaca refleksinya. Refleksi dari materi yang Ustadz sampaikan itu apa sih? Ya, oke, sebelum kita baca refleksi, mungkin Ustadz akan kasih waktu untuk ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke. Siap, udah berdiri semuanya? Siap, ikutin ya.
Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Ice breakingnya sudah selesai tuh ya. Jadi jangan ngantuk lagi, jangan lemes-lemes lagi. Perhatikan, semangat terus ya. Oke, refleksi etika dan keterbatasan KA ya. Dari materi yang tadi Ustadz sampaikan, kita harus bisa cari refleksinya ya, cari kesimpulannya. Oke, yang di sini ada 1 dan 2. 1, biar tidak Ustadz aja yang baca, Ustadz akan tunjuk 1 orang untuk membaca yang nomor 1 ya. Mungkin dari laki-laki dulu nih. 1 orang untuk baca. Silakan coba Kakak Maher. Silakan Maher baca nomor 1. Ya, boleh di depan sini. Oke, dibaca. Nomor 1, K tidak mampu memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam seperti manusia. Misalnya, KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang. Tapi KA tidak dapat memahami atau merasakan emosi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa KA mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Oke, terima kasih Maher. Silakan kasih tepuk tangan untuk Maher. Oke. Nah, selanjutnya akan Ustadz bahas secara singkat dulu ya. KA tidak mampu memiliki kreativitas sejati. AI itu mempunyai kreativitas tapi tidak seperti tidak sekreatif manusia. Ya. Pokoknya manusia itu kan yang bikin AI. Ya, yang memprogram semua AI itu. AI tidak bisa apa-apa kalau misalkan tidak ada data dari manusia yang dimasukkan ke dalam programnya. Gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, silakan Kakak Nara dari perempuannya ya. Jadi silakan baca di situ aja. Gak apa-apa. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang kita berikan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka hal ini dapat mengakibatkan KA menghasilkan prediksi yang salah atau tidak akurat. Contohnya, ketika kita menggunakan chatbot, kemudian kita memberikan sebuah pertanyaan atau instruksi yang kurang jelas, maka jawabannya pun hanya akan keluar berdasarkan data yang kita berikan, atau jawaban yang dihasilkan bisa menjadi keliru. Oke, silakan. Terima kasih untuk Kakak Nara. Tepuk tangan untuk Kakak Nara. Oke, dari refleksi yang nomor 2, kesimpulannya yaitu KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Yang tadi Ustadz jelaskan ya. KA tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak ada kreativitas apapun kalau tidak dimasukkan data dari manusia ya. Selanjutnya nah, kesimpulannya adalah KA memang alat bantu yang sangat berguna. Akan tetapi KA juga memiliki banyak kekurangan yang tetap perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, sebagai pengguna pun tetap harus bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar dapat membantu kita tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreatif yang hanya dimiliki oleh kita selaku manusia. Jadi kita jangan sampai terlena tuh sama kecerdasan teknologi pada zaman sekarang. Ya, kita harus tetap berkembang, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap mengusahakan diri kita itu menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang memiliki tekad untuk menjadi orang yang lebih pintar esok harinya, gitu ya. Oke.
Nah, dampak keterbatasan KA di sekolah. Ini yang terakhir. Keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA di sekolah berdampak pada proses belajar yang kurang humanis. Karena KA tidak memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman konteks yang mendalam. Ia sulit menggantikan peran guru dalam membangun empati. Nah, itu aja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Dari hambatan atau dampak keterbatasan KA di sekolah. Oke. Sekarang kakak perhatikan ke Ustadz. Ya. Ustadz tanya sekarang. Kakak semua termasuk orang yang ingin memiliki kecerdasan artifisial atau sebagai pengguna AI atau tidak di masa depan, misalkan nanti. Ya. Saya tanya, apakah mau jadi pengguna AI atau tidak? Hah? Tidak ya. Oke, mungkin jawabannya tidak. Tapi Ustadz sendiri kedepannya mungkin akan lebih banyak menggunakan AI itu. Karena kita boleh menggunakannya asal tidak bergantung banget gitu sama AI ya. Kalian pun pasti nanti kedepannya mungkin sekarang belum tahu ya. Tapi nanti akan tahu bagaimana AI itu bekerja. Itu sangat banyak banget membantu pekerjaan kita ya, apapun itu. Mungkin bisa dilakukan secara manual, tapi lebih mudahnya lagi kalau misalkan kita menggunakan AI gitu ya. Oke. Selanjutnya Ustadz akan memberikan pertanyaan. Mungkin di sini kakak jawabnya boleh random aja. Silakan yang bisa jawab atau yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Satu pertanyaan saja. Nah, coba. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Silakan, ada yang bisa? Kecerdasan artifisial? Oke, boleh Kakak Nara. Komputer yang diprogram oleh manusia. Oke, boleh. Jawabannya betul ya. Kecerdasan semua bentuk teknologi yang itu tuh dimasukkan kode atau unsur pola oleh manusia ya. Bentuk apapun itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, AI memang hebat tapi manusia lebih unggul. AI itu hebat banget, tapi AI tidak akan disebut hebat kalau tidak ada manusia. Dan kesimpulannya yaitu manusia itu tetap lebih unggul dari AI. Dan seperti yang tadi Ustadz bilang, jangan bergantung pada AI, jangan bergantung pada teknologi. Kita itu lebih pintar dari teknologi, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf kalau ada kata-kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nakhtatim bil hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.